Selamat datang di K Talks with Angga Baskara, presented by K Entertainment. Di episode hari ini, aku kedatangan band yang di tengah-tengah pandemi mereka bisa merilis album. Kemudian ada banyak sekali kejutan dari band ini yang mestinya setelah kamu menonton wawancara ini, kamu harus cek biografi dan juga karya-karya dari band yang ada di K-Mention untuk episode kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan tonton semua program-program yang ada di channel K Entertainment cuma di YouTube aja. Ya udah deh, kalau gitu langsung aja. Ini dia ada Rolfas. Halo. Lemes banget ya. Iya. Ulang dong. Apa kabar Rolfas? Kabar baik. Kabar baik. By the way kemarin, No. kita ada siapa aja hari ini yang mampir nih di K Talks dari Rolfas? Aga, Aan, sama BK. 3. Hitam, putih, hitam. Ada pitching apa sebelumnya kok bisa hitam, putih, hitam? Nggak ada. Nggak ada ya? Sering sih kayak gitu. Ya udah kejadiannya. Bajunya pitching. Apa pitching? Mau pitching sama Masa yang iya janjian di clubhouse ntar kita pakai baju apa? Wes, sorry bro. Club Nggak relate bro. Nggak relate bro. Xiaomi Nggak bisa. Nggak bisa. Clubhouse itu antara sharing sama sombong beda tipis. Entrepreneur bro. Entrepreneur. Bio-nya tuh udah kayak macan semua. Waduh, ngeri Galak. sebenarnya. Coba lihat. Tapi kalian ada Rolfas ada akun Clubhouse-nya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada atau nggak mau? Belum kayaknya. Nggak tahu. Karena nggak tepat no. Kalau Xiaomi bisa baru mau. Ntar pasti bisa sih. Pasti kayaknya. kasih sih pelan-pelan. Tunggu dibeli sama ini aja bosnya. Tapi di gini nama gini ya Clubhouse-nya sama pemerintah tuh. Iya, kenceng banget loh. Apalagi sejak Elon Musk promosi kan naik dalam sebulan 200% gitu. Si Clubhouse. Ada gitu ya. Ya, ada traffic. Di endorse clubhouse. Wah. Club people. Oke. Yes. Jijik kali. By the way, kemarin aku sempat lihat di antara story kalian bertiga atau story Rolfas, kalian habis syuting di studio, ada green screen-nya. Itu bikin apa sih? Itu bikin. Jadi kemarin ada acara ngeremix Senyawa itu kan. Terus mendadak ditanya ini ada video ininya nggak, video prosesnya. Tapi pas proses itu nggak ada ngerekam sama sekali. Terus kita terus kayak bingung kan mau Presentasinya mereka kayak ulang gimana? lagi itunya tuh, ya udah jadi mendingan kita bikin video yang fun aja lah pakai green screen gitu. Oh, jadi itu sebenarnya presentasi atas karya kalian meremix Senyawa. kisahnya Senyawa. Ya. Oh, oke. Kan kayak awalnya ya udah disuruh kayak ditawarin nih mau nge-remix nggak? Remix. Akhirnya udah audionya udah beres, lempar ke kalau yang dibalik kan anak Kias Non Musika ya sama anak Skulisam berapa banyak lah. Kira kami lempar ke Kias Non Musika. Udah jadi audionya. Nah, berapa hari lalu tuh dikabarin sama teman-teman CXM gitu. Kalian ada video dokumen kayak dibilang kayak tadi tuh udah kayak nggak ada nih. Ya nih ternyata nih bakal dibikin suatu pegelaran festival online lah gitu. Untuk perayaan Rilisan itu semua itu. Oh nggak ada nih dokumenternya nggak ada. Ya udah yang dibilang ada take baru aja. Video yang fun aja yang nggak yang terlalu gimana. Berarti keluarnya under rilisannya si Senyawa atau emang dari Rolfas sendiri nanti ya keluar? dari Chaos Musikanya. Chaos Musikanya. Ya, sebagai part Ada dari ini Senyawa. ada 44 label kan. 44 label dan 200 artis yang tersebar di seluruh dunia. Ya. Yang di Bali termasuk kalian. Ya, kami dan teman-teman yang lain kayak Ikut berkontribusi lah. Ya. Ada Cyclops juga. ada Cyclops, ada ada banyak Education, Putu Septa, banyak banget. Jadi konsepnya tuh kan setiap daerah itu supaya kayak punya karakternya sendiri-sendiri itu ntar pas gini dalam konteks album Senyawa itu. By the way, ini udah bisa didengarkan ya? Udah keluar kalau nggak salah. Udah keluar album remix ini. Ya, tapi dicek di Bandcamp. Bandcampnya si CXM. Chaos Non Musika. Ya maksudnya Bandcamp label-labelnya juga ada, cuman kalau yang di Chaos Non Musika ya udah ada di Bandcamp. Terus kayak
Kayaknya itu masih dikasih preview dulu yang listening free-nya tuh si materinya Cyclops. Sisanya harus bayar. Ya. Oke deh. By the way, selamat karena kemarin kalian habis merilis LDR nih. Oh iya. Ini kan satu single yang masuk di album Garatuba. Iya. Dan uniknya adalah lewat LDR kalian mencoba mengutarakan antara hubungan antar dimensi. Ini hubungan antar dimensi Wibu dengan waifu atau BK sama Sarah? Nggak apa-apa kan nyebut nama Sarah di sini? Santai. Sarah seneng lagi diangkat-angkat. Sebenarnya sih bukan spesifik Sarah itu nggak ada hubungannya sama sekali. Ah. Tapi bukan spesifik wibu sama waifu juga. Itu tuh maksudnya kayak gimana ya, Itu interpretasi saat ini kan. merayakan ya kayak ya udahlah kalau udah cinta ya cinta aja lah gitu. Mau ke sama cowok lah, mau ke sama cewek, mau sama karakter anime atau ya nggak usah terlalu ngejudge. Jadi cinta. Misalnya hubungan sama saja. Universal itu. Hubungan sama saja. Konteksnya segitu luas sebenarnya, cuman gara-gara kayak udahlah kalau yang ngomongin biar nggak juga main ke ranah yang agak hangat ya, misalnya kan kayak LGBT atau apa-apa, biar nggak fokus ke situ, mending sekalian nggak jelasin aja deh. Misalnya kayak antara orang sama tanaman. Kalau kita nyari kan persamaan di antara kayak yang hubungannya nyebrang gitulah intinya pada intinya. Ya kutip dalam tanda kutip. Tapi contohnya ya karena kayak kalau dulu tuh kayak gitu anggapannya yang orang-orang tua tuh bisa pacaran sama jin apa. Nah tapi kalau zaman sekarang kan udah nggak relate deh. Pasti diceritain orang tua kan. Yang ada sekarang apa kayak ternyata teman kampus Cang punya pacar anime. Oke. Tapi Jadi, ini gitu. pasti ada risetnya kan? Ada risetnya nggak? Maksudnya diambil dari kisah nyata nggak? Ada sih kalau kayak yang emang voice beneran recordnya juga sama gamang gitu, makhluk halus. Berangkat bikin lagunya itu juga dari sana. Dari situ. Karena ada pengalaman nih saudaranya An lah gitu. Kakek ya katanya. Adiknya kakekku. Kayak rutin sore-sore itu katanya. Iya. Ke sungai. Orangnya masih hidup sih sekarang. Cuman udah nggak kayak gitu lagi. Udah putus lah. Nah, ini seru loh. Kan nggak banyak yang mengangkat fenomena, padahal sebenarnya kan ini ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Tapi nggak banyak yang mencoba untuk mengangkat. Tapi semua tahu kok sebenarnya. Coba aja. Tanya-tanyain, ya aku pernah dengar dari yang tua dulu. Jadi kayak cuman nggak diangkat aja sih. Semua orang pasti kayak gitu. Entah itu bener-bener kayak terjadi apa emang gara-gara itu terjadi gara-gara sebuah obrolan yang udah dibudayakan juga. I see. Kalau di Bali. Tapi soalnya kan banyak hal yang kayak gitu. Ternyata menarik juga kayak misalnya teman-teman di luar Bali, misalnya kan ini kan skala obrolan ya kayak obrolan tongkrongan sama bapak atau kakek kita kan. Atau teman-teman lingkungan. Atau teman-teman lingkungan. Tapi ternyata yang kayak di Jogja pun sempat ada dokumenter sama film yang nikah. Dia bikin film nikah sama jin lah intinya. Oh, yang salah satu ini. Tapi emang ada undangannya. Iya. Oh, ada undangannya. Ada undangannya, terus dia siramannya sendiri, men. Wah, gokil sih. Lucu kali sih aku kayak Aku juga sempat lihat di salah satu media gitu, di internet, di YouTube. Orangnya udah tua, kayak kakek gitu, dia ngaku yang gondrong rambut putih itu kan sama kok kodok. Dia mengaku menikahi ratu jin siapa gitu. Dari pohon juga rumahnya. Wah. Ini masih sampai sekarang tapi kan ya. Menurut kalian, maksudnya dari pengamatan kalian sendiri deh, di era yang modern ini kira-kira hubungan lintas dimensi seperti ini masih ada nggak? Masih ada ya. Kayaknya sangat ada. Masalah kita nggak dapat mappingan itu atau enggak aja kan gitu sebenarnya. Ada nggak? Ketrek nggak sih? Masalah itu ya kayak kemungkinan dari kita luas banget. Itu pasti ada. Sekarang orang kita semua ya. Dan mungkin yang gitu mungkin udah lebih diskret lagi, udah lebih underground. Ya. Udah kayak band metal. Bawah tanah banget ya. Nah, album single ini masuk ke Garatuba dan kebetulan tahun lalu Garatuba itu masuk 25 besar album terbaik se-Asia Kutandong. Luar biasa.
Dan ada di peringkat ke-8 by NME Magazine, NME Asian. Nah, menurut kalian nih, berarti Garatuba ini udah mesari? Mesari apa dulu nih? Nah, banyak konteks mesari. Mesari kalau ke literal Bali nih mesari. Mesari cuan apa? Mesari tipis gitu. Mesari apa aja, entah itu dalam segi cuannya, kemudian prestasinya gitu. Ya, pencapaian pribadi ya sih. Kalau misalnya mesari konteks dalam perkembangan berkarya, ya itu udah sih kita ini ada perkembangan. Tapi kalau mesari cuan, ya enggak sih. Tetap enggak bisa kita hidup dari band. Di sini masih ya belum lah. Untuk saat ini apalagi situasi lagi kayak gini ya, pandemi di mana-mana. Belum bisa. Oke. Nyangka nggak bisa masuk 25 album terbaik se-Asia loh? Aku nggak ada intensi kayak gitu. Nggak nyangka sih. Itu pun yang ngasih tahu sebenarnya itu kan temen juga kayak di tag gitu kan kayak. Wih udah gini. Kayak dapat nih gitu misalnya. Dapat apa nih? Ini di NME dikirimin link, ya udah aku buka. Oh ya udah gitu maksudnya ya bonus ya katakanlah. Gitu. Kalau intensi dapat yang kayak gitu gimana tuh nggak sih. Dari merekanya ada kasih feedback selain nominasi, mungkin undangan main atau perform live di belum ada sebenarnya dari tempatnya mereka gitu. Nah cuman ternyata pandemi lagi. Ya pandemi maksudnya kan ternyata sebelumnya nih kayak aku sempat ngecek Bandcamp kan, ngecek Bandcamp terus kayak ya udah gimana sih trafficnya, terus kayak ada yang komen nih, ini intinya dia suka. Kayak menurutku ini kayak nih salah satu album yang diperhitungkan di Asia Tenggara. Oh ya udah kan yang ngulas di NME itu ternyata tuh iya nemuin kita tuh di Bandcamp. Nemuin Rovas, kami itu di Bandcamp gitu. Yang ngasih nominasi ya maksudnya. Ini yang menarik. Aku lihat bahwa Garatuba kalian kasih teman-teman untuk dengar gratis di Bandcamp. Ya. Ada aja. Tapi nggak di platform Spotify digital lainnya. Misalnya Spotify atau YouTube yang emang maksudnya untuk full album ya. Kenapa sih? Lingkungannya lebih sehat aja kalau Bandcamp. Lebih fair. Kalau Bandcamp kan ntar kalau misalkan kamu terlalu sering dengar lagunya itu, terus kayak apalagi milih lagu track berapa, kayak random pick gitu, nanti kan udah disable dia setelah berapa kali, sampai kapan pun nggak bisa di play. Kalau nggak salah 10 kali play. Udah muncul jantung itu patah hati gitu. Kayak support nih ya, gitu lah tagline. Dia harus lebih didorong untuk support artisnya dan untuk kamu menemukan musik baru di sana tuh lebih sehat aja. Kalau misalnya Spotify kan ya tahulah kayak ada kontrakan nih supaya di kontrak kayak gimana supaya di playlist tuh lebih banyak kelihatan kamu atau kayak gimana. Algoritmanya ya menurut kami lebih sehat Bandcamp aja. Ada paket-paket gitu. Pun juga secara kualitas audio di Bandcamp lebih jauh lebih bagus. Karena di Spotify kan kekompres. Dan juga bisa jual merchandise. Bisa. Itu Spotify bisa bagus tapi harus langganan. Terus kayak setting lagi rumah. Tapi kalaupun tuh tetap lebih bagus Bandcamp juga. Ya, maksudnya kan dari sistemnya udah ya kayak ini lah aplikasinya lo kayak nggak mesti langganan gitu. Itu kayak gitu sih. Akan ada di Spotify atau mau di Bandcamp aja terus? Spotify buat ngangetin warung ya, satu-satu gitu kayak single. Misalnya dari 10 lagu kan baru cuman berapa ya? 3. Tapi ntar kemungkinan pasti ada kalau waktunya udah tepat sih menurut kami. Misalnya kayak ya udah nih kayaknya udah di Spotify aja di blast ya udah nyari apa ya kayak misalnya nyari kontinuitasnya itu keberlangsungan berita acara itulah karena ya sekarang lagi nabung itu ya juga maksudnya keep misalnya punya tabungan 5 jangan dikeluarin 5 sekaligus ya kayak gitu. Tiap berapa detik kali ada orang rilis baru kan. Gimana caranya biar enggak tabrakan terus ada lagi ya algoritma ya kayak gitu-gitulah. Dari album ini yang ada di Spotify, yang ada di di mana-mana. Yang ada di mana-mana dari album kalian, terutama yang ada di Bandcamp. Next yang akan diproyeksikan sebagai movie video setelah LDR. Oh ada sih. Bukan ini udah kayak apa ya bisa dibilang video klip kali ya. Iya. Ya, udah ada maksudnya video klip. Maksudnya kalau yang kemarin-kemarin kan masih 3D developing. Kalau yang sekarang ya udah yang akan datang nanti. Nah, ini video klip pertama lah. Video klip pertama Garatuba ya. Dari Garatuba. Sebelumnya kan video lirik ya. Yang mana ada boleh spoil nggak? Single yang mana nih yang akan kalian jadikan first video klip dari album Garatuba? Metanol.
dengar-dengar yang ngambil katanya orang keren nih. Boleh ceritain nggak? Oh iya. Usut punya usut gitu. Itu salah satu namanya keuntungan Kathleen. kita. Kathleen Malay. Ketemu di gig. Di Kawala, mana di konser. Jakarta. Ketemu di sana pas terakhir tur. Tur yang bulan tahun Maret, lalu ya. Maret kemarin. Awal-awal pandemi itu. Ketemu ngobrol-ngobrol lah di sana gitu. Bla bla segala macam. Ya udah nih, akhirnya Dia waktu berminat, tertarik untuk menggarap video ini. Ya, karena waktu itu kayak sempat kami ada presentasi yang launching online Anthem Bau itu. Pas lagi cek site sama anak-anak ya udah aku foto kan. Aku waktu itu sempat post di entah story atau entah feed. Si Cat nih komen. Di mana tuh? Ya udah aku mintain kontak WhatsApp-nya dong. Maksudnya ya udah, wah ternyata dia mau dong buat sesuatu, ya udah pancingannya kena aja. Mau banget. Sama sutradara super keren. Ya, kayak misalnya track recordnya dia kan juga udah kayak wah banget ya. Karya bagus lah. Karya bagus juga. Gitu. Berarti sebelum kalian dia udah sering pegang musisi-musisi ternama juga ya. Oke. Ya, karya-karya personalnya juga keren. Banyak. Ya paling gini Rich Brian kayak expert banget. Rich Brian. Banyak banget. Dia terlibat sana terus GMO gitu. GMO terus siapa lagi terakhir? Mickey, Brandals juga sempat. Seger banget lah take-nya dia terhadap video musik di Indonesia. Terus juga gini ya nyambi iklan itu juga sih dia sebenarnya. Wah, banyak banget gini dia kalau di portofolio dia. Berarti di Metanol ini akan jadi something yang benar-benar fresh banget dari Rolfas. Ya, yang akan datang. Uniknya sih kalau yang di Metanol ini kita nggak ada briefing intens tuh. Persepsinya si Cat aja. Kalian nggak ada ngasih tahu ini lagunya kayak gini. Masih tahu. Cuman kayak nggak yang kalian kayak gimana sih ininya lagu ini kayak gitu dia tanya. Kalau dari aku kayak begini tangkepannya. Jadi ada punya perspektif dia. Kami serahin ke gimana perspektifmu aja. Karena kan ya kalau misalnya dari kita lagi kan ya perspektifnya kan pasti segituan aja tuh. Butuh penyegaran inilah. Itu perspektif lain. Terus kebetulan emang like minded. Adalah kan itu kayak nyambung gitu. Itu poinnya sih. Terus pendekatannya juga lebih bukan yang ke meeting tapi kayak sekalian trip sambil langsung ya ngelihat tempat apa yang bisa organik sekali. Organik. Jadinya seru lah. Ada mau dibegal gitu-gitu kan kayak. Kemarin. Kira-kira keluarnya kapan? Ini wah lama-lama bocor semua nih. Kayaknya nanti pasti ada info sih. Ya. Pasti maksudnya kalau gini ya di sekitar Sasih ke sana. ketika anjing-anjing sedang buang. Iya. Oh, tuh lagi lebih layer lah gitu. Ketika anjing-anjing sedang buang, silahkan dicari kira-kira kapan dulu. Masalahnya anjing buang tuh kapan? Nggak bisa diduga. Bentar. Karena ada Sasih. Setiap bulan purnama. Pantengin aja. Nanti pasti ada announcement lainnya sih. Kayak misalnya kalau sering ngelihat story-nya Unggit Desti pasti tahu kapan sana. Harus Pak Dek Unggit banget ya. Karena beliau kan udah di kapasitas itu gitu. Taunya juga dari situ. Iya, tahu dari dia. Iya, maksudnya ternyata Sasi ke sana tuh musim kawin. Reminder biasanya dulu kan. Jadi ada insight baru ya. Ya. Pengingat. Maksudnya udah simpel juga nggak sih kalau misalnya yang awalnya kita belajar dari kalender Bali terus kayak udah disimpelin gitu loh sama Pak Deknya kan udah versi yang paling update ya, terus kayak versi paling light juga iya, maksudnya semua orang bisa ngakses kan. Semua orang tanpa harus berpikir keras pun paham jadi Casual Clinic Casual Clinic Casual Clinic. By the way, karena aku udah follow Rolfas dari lama banget dan semenjak Garatuba keluar ada tagline yang menurut aku nih unik banget, yaitu Electric material consists of tua and kombucha. Berarti eklektik. Kalau elektrik PLN. sorry. Eklektik. Yes. Ini kalian berprosesnya
pakai tuak sama kombucha atau gimana nih? Nggak, itu sebenarnya itu kita obrolan ya hahaha aja sebenarnya kayak wah ini kayak mana ya, kita ngelihat tua dan kombucha itu pada dasarnya fermentasi gitu sama ya, minuman fermentasi lah. Tapi kenapa kalau tua harganya 10.000 satu botol bungkus 600 mili ya. Terus kalau kombucha harganya 50 sekian. Dan botolnya pun cuma yang 300 mili gitu. Ya sebenarnya kayak gitu aja sih ya, bener. Ngelihat kontras yang kayak gitu tuh kayak kita coba gabungin aja lah. Tapi kalian suka sama kombucha? Suka sih. Tua banget. Suka. Tapi kalau disuruh milih tua atau kombucha? Wah. Aku Kalau tua. Kalau Aga? Tua sih. Jangan ada minumnya 1 jerigen. Mbak 1 botol lah pas kali sih, berarti kayak siang tuh. Ya setengah botol lah. Kalau BK? Tua. Aku harus milih ya? Harus milih. Campur nah ya. Campur sih apa juga. Kalau bisa campur ya Jadi campur. pernah coba nyampur tua sama kombucha? Ada yang mau bantu? Enggak. Ayo dong. Nanti ya gampang. Asik. Terus angka 000 di belakang roll fast. Ini apa nih? Apa kalian mencoba memainkan karakter baru atau ada gimmick-gimmick tertentu nih? Karena semenjak Garatuba tuh ada 000 nih. Biar nggak lolos Bali. Ya, maksudnya nggak ada yang gimana. Ya, kan harus isi last name tuh. Masa Rolfas apa? Aduh, biar gampang ya lu. Jadi 0 itu nggak ada tertentu. Oke. Kayak titik-titik. Biar netral ya lah. Kalau mau dicari jawaban yang lebih circular breathing. Atau 000 itu jangan ini tebusan angka. Wow, berasa angka, Bro. Iya. Ini tuh apa? Bisa mencapai ya. ketiadaan. Ya kita berangkat dari 0 aja. Karena 0-3 karena kami bertiga berangkat dari 0 mau belajar. Circular breathing. Jawabannya ini ya, apa namanya? Umang lah. Kalau dilihat aja narasumber rasa. Aduh. Unik aja 000 gitu. Tapi enggak ada. Tapi enggak ada maksud apa-apa. Berarti aku aja yang terlalu penasaran ya, saking ada 000-nya tuh apa nih? Nggak ada yang nanya. Nah, kan kalau Anda nggak penasaran kan Anda nggak punya bahan. Betul. Terima kasih BK. Yes. Album baru lebih nyeni, eksperimental dan elektriknya juga lebih terasa. Ini terinspirasinya dari wawancara dengan Backseat Mafia atau kalian sering nongkrong di Tuck and Trap belakangan ini? Atau ada biasanya kalau teman-teman yang suka nanya ke kalian, beli narkobanya apa beli gitu? Tuh narkobanya begadang narkoba. Masih pulang nggak kerja mandi. dapat pertanyaan yang masih orang yang sering habis dengerin materi kalian gitu? Aku masih sering. Ada yang nanya, aku udah nggak ada. pakai apa nih bisa bikin lagu kayak gini gitu? Aku masih begadang aja nggak tidur 2 hari. Ya, emang kayak misalnya ada pergeseran aktivitas ya pada akhirnya kayak misalnya aku waktu itu masih TA. Aga baru nikah, terus gue baru nikah, Eton udah kerja sama ngajar di kerjaan, juga udah kerjaan. Ya udah kayak jam ngumpul di studio pun di atas jam 9 malam baru bisa ya kayak gitu. Narkobanya ambisi. Ambisi narkoba. Bahaya. Ambisi banget. Narkobanya nggak bisa diomongin tuh. Nggak bisa diomongin tuh, kayak mau rehab gimana tetap gitu. Kecuali udah moksa kan, nggak ada ambisi. Apa artinya hal yang tadi? Tapi kalian puas nggak sama Garatuba? Secara garis keseluruhan. Aku masih ada yang belum. Ya. Belum. Maksudnya kalau secara skala 1 sampai 10 ya. 8 lah kalau. Masih ada yang kayak pakai wah ini seharusnya gitu. Senengnya baru bisa ngeluarin menyampaikan obrolan itu ya. Ya. Kayak itu kayak misalkan soal perbandingannya di album pertama ya. Misalnya kayak ngomongin
apa gak yang waktu itu kayak misreading tentang diri sendiri kayak gitu apa segala macam sama misreading dunia. nggak terlalu banyak ada, nggak terlalu terfokus ke konteks sih kalau di album pertama tuh. Terus kalau misalkan bahasanya juga orang banyak yang nanya kan, pasti kayak jadi kayak kurang dekat waktu itu loh. Sekarang akhirnya di album kedua mencoba ngelempar narasi segala macam yang kalau aku suka yang mana tuh relate ke kita, tapi nyampe juga gitu. Relate juga ke orang mungkin. Lebih nyampe explore narasi. di album kedua nih lebih dalam ya daripada yang kemarin Lens Oil. Ya. Ya. Baru bukan lebih dalam ya, baru nyoba explore. Kalau album dulu tuh kan kayak masih masuk buat jadi. Ngejar pasar. Enggak juga. Kalau album kemarin ngejar pasar. Kayak ngeband keren-kerenan. Iya. Dibilang ngejar pasar sih enggak, ya keren-kerenan. Kata paling tepat itu. Pengen keren kalau dulu mikirnya itu aja. Tapi sekarang udah nggak ada kayak gitu. Kalian udah berpikir keren itu nomor sekian, yang penting karya. Ya berarti keren tuh udah ngalir aja. Kalau emang bisa keren. Nah, gitu ya sampai ada di titik ketika nggak harus dibicarakan lagi kan berarti ya udah natural kan. Itu ya. Kayak misalnya tapi kalau nggak berusaha juga untuk menjadi keren. Ya ada gini sih kayak misalnya kalau paling gampang Nggak ada Levan paling nggak ke diri sendirilah dulu. Oke. Nah, satu single yang pertama kali keluar di Garatuba adalah Pajeromon. Ya. Dan menariknya adalah ada Akasaka di sana. Wow. Ini adalah bentuk pengalaman pribadi atau jadi bentuk sindiran, karena selain ada Akasaka ada juga sindiran maskulitas ya kan. Dan ada penggambaran kata ikan. Jadi Pajeromon ini apa? Kalau kita pengalaman pribadi dari juga. semua itulah. Ya paling dasarnya pengalaman pribadi itu kita di album ini tuh mencoba paling jujur, sejujur-jujurnya lah dengan apa yang kita alamin dan apa yang mau disampaikan. Kita nggak mencoba kayak wah kita harus menyampaikan pesan ini gitu. Ini kita yang mau kita coba lakukan tuh ya itu aja, jujur. Kalau pengalamannya kayak gitu ya udah berarti ya kayak gitu aja udah. Berarti kalian dulu sering ke Akasaka? Aku belum pernah sih. Aan kelihatannya kayak sering gitu mampir ke Akasaka. Dulu ya. Waktu masih buka. SMA. Enggak deh. Enggak. Awal kuliah. Kalau Awal kuliah. Jadi kayak emang pengalaman pribadi yang dijadiin bahan untuk jadi latar belakang dalam satu cerita ini. Ya kan kayak buat narasi. Narasinya kan biasanya plottingnya ada di mana, waktunya kapan, siapa, apa kayak gitu-gitu. Itu jadi backgroundnya deh gitu. Sekalian. Itu membekas juga pengalaman itu tuh karena absurd banget ya. Pengalaman yang paling, kalau misalnya nih, mungkin Aan udah pernah ke Akasaka. Ki punya pengalaman yang paling worst nggak di Akasaka? Bukan worst sih, lucu yang itu. Yang membekas itulah akhirnya digoreng jadi Pajeromon. Kayak akhirnya dinarasikan. Maksudnya kayak ya absurd aja gitu. Sedih nggak kalian Akasaka ditutup? Apa enggak dampak sama ya. Nggak ada ngaruh-ngaruhnya berarti buat kalian ya? Karena di situ accessible lah intinya, accessible lah dulu gitu. Jadi kan emang ya udah. Jadinya ke situ, padahal secara ini kan ada yang kenapa itu juga membekas tuh kan juga ya karena ceritanya itu Ki diajakin pergi tiba-tiba gitu kan. Pergi tiba-tiba abis itu ya kira ceritaan. Ya kayak tiba-tiba di pick up sama temen gitu loh. Cabut tuh gini gitu. Kalau dulu kan udah masih play-play itu, ya udah ayo boleh. Bukannya emang yang agenda tiap Sabtu ke situ atau gimana ya. Kayak ya udah gitu. Men-pray, udah free time, pray. Masih cabut nih, terus tiba-tiba di hosting di satu table sama beliau gitu. Beliau banget. Dia ya pokoknya di hosting sosok lah gitu. Seorang orang penting lah di pemerintahan kita. Ya, hostingnya kayak gitu. Udah nih, mau lauk apa? Silakan gitu. Ini udah bayar semua kok. Duduk sini gitu. Kayak benar-benar di hosting, santai aja Gus, minum apa gitu.
apa sih? New Green Tea gitu. Apa air putih gitu. Oh gitu. Ya. Ya dulu kan nggak modal duit apa ya. Bakso juga dibayarin. Sampai dalam udah hosting. Ya itu kan enak ya maksudnya. Nah tapi lucunya gitu. gini, lucunya aku nggak tahu tuh siapa pertama. Awalnya. Kayak, ini tuh siapa tuh? Gitu. Kan nggak melek lah sama dunia kayak yang seperti itu gitu. Di ranah sana emang nggak kurang aja aksesnya, jadi nggak bergaul gitu. Udah terus makin lama baru tahu gitu kayak, ternyata doi itu Ini. gini. Keren. Kalau lucunya nge-twist aja. Semua yang diberantas atau apa segala macam, tapi kenyataannya juga itu jadi satu part yang mungkin krusial dalam kayak ngelepas stres atau apa kayak gimana. Tapi tindakan yang diambil itu ya larang ini, tangkap ini itu ya kayak ya terus kayak gimana? Apa penyelesaiannya lagi? Orang kan pasti nyari jalan keluar. Benar. Ya working nggak sih ini semua yang dilakuin? Salah satunya rekreasi ya ke Akasaka ya waktu itu. Ya itu kayak agak membingungkannya semuanya. Jadi ya kenapa akhirnya kita jadiin tema lagu itu ya karena kita bingung dan ya absurd aja semua situasinya. Semua ini nih Tiba-tiba ditutup, nggak ada angin, nggak ada hujan, padahal lagi rame-rame ya kan waktu itu. Pasangannya. Cuman bukan karena ditutup sih kita buat lagu ya. Bukan karena itu. Karena menceritakan ada fenomena itu. Pengalaman itu aja. Sesimpel ya aku pernah baru merasakan nih. aku pernah punya pengalaman seperti ini. Kayak kalau ngomongin Garatuba juga gitu kayak kita misalnya di studio juga kayak nongkrong, pembahasannya pun secara nongkrong kayak tongkrongan nggak sih? Maksudnya ya udah canda-canda aja gitu model. Dan aku ada pengalaman kayak aku pernah kayak gini, wah ya udah. Tapi dicatat. Itu bedanya. Masuk list. Ya maksudnya kayak ada notulennya lah siapa ganti-gantian. Iya. Ditulis bantu catat Karena dong. kita bingung juga. Bahas apa man kita lagi? Kayak gitu ya udahlah pengalaman kita aja lah. Ya apa aja itu. Apa aja. Dan pengalaman kalian tuangin di album Garatuba, salah satunya di single itu juga yang bahas sektor pariwisata. Dan kita tahu di Bali yang paling terpukul saat pandemi adalah pariwisata. Dari single dan itu aja nggak sih tiang penyangga kita di Bali. Benar. Dari single Garatuba ini udah kelihatan bahwa harusnya Bali nggak cuma berdiri dan mengandalkan pariwisata aja. Menurut kalian gimana? Kalau itu yang kamu bilang tuh kita setuju sih. Ya kalau emang kayak tapi kalian punya pandangan sendiri nggak soal ini? Kalau misalkan ngandelin pariwisata, maksudnya banyak di sektor yang lain juga kayak pertanian apa segala macam. Kalaupun pariwisata juga apa yang harusnya berkembang dari sekarang kayak kita lihat ya. Ya udah kelihatan kan dampaknya sekarang kayak kurang tepatnya maksudnya pariwisata harusnya bisa luas kali. Arti katanya sama substitusi dan segala macamnya. Ini jadi kayak fokus sama harus tamu gitu. Akhirnya kan sekarang kalau ketika kita lihat misalkan di aplikasi-aplikasi penginapan villa murah-murah, ya murah banget kan perbandingannya. Jadi semua anak-anak lokal juga punya waktu sekarang kita berparti nih. Ya karena kan jatuhnya kayak gitu. Ya, di waktu ini. Nah itu maksudnya. Fasilitasnya. Kan pertanyaannya. Perbandingannya kan segitu. Kita ketika baru bisa semurah itu baru kita kita bisa akses. Afford gitu. Baru bisa akses. Ya drama murahnya rayakan saja. Jadi dengan murahnya agak bingung properti ini kalian cukup sering party nggak? Enggak juga sih. Soalnya kan maksudnya yang kita lihat di sosial media. Misalnya teman-teman bilang, samperin dong aku di sini kayak mengamati lah. Lihat segala macam kayak ya jadi kayak gini berarti ada yang salah nih ke depannya kan. Ya pun juga kan nggak apa-apa kalau bertunjangan pariwisata juga asal bener ya. Pun juga kan kenapa turning point-nya kan ya kayak karena pandemi ya kalau menurutku juga kayak akhirnya orientasi pariwisata tuh bergeser ya secara maksudnya ada yang jualan arak secara skala kecil ya gitu loh. Kayak yang tadinya mungkin aku ngomong gampangnya mungkin yang tadinya orientasinya adalah tempat sekarang nggak ke manusianya kan itu bisa. Ya kan dari pola yang selama ini kan coba ada sekarang mungkin nggak sih kita habis podcast nih kita makan ke Canggu ke kafe-kafe situ tuh mungkin nggak sih coba kalau dipikir kita
anggap dah makan ke warung nasi gitu. Kayak gitu nggak sih gini ya? Segampang itu nggak sih kita bisa makan ke kafe-kafe sana tuh? Nggak mungkin lah. mau segimana pasti akan tetap milih warung nasi campur lah. Nah, itu kan. Males lah dia kayak yang berarti mending dikasih makan. Kan gitu jadi Selain mungkin karena lidah ya kantongnya kan gitu, bukan pasar. Kita bukan pasar ya. Tapi tetap pandemi apapun, seturun apapun ekonominya masih bisa makan babi guling. Ya. Nah, masih. Aku gak makan babi. Ya, enggak makan babi. Enggak. Aan udah enggak makan daging sekarang. Enggak, Makan babi. Enggak makan babi aja. Alergi aja. Bukannya mau gimana? Kirain udah Enggak, kalau misalnya enggak makan daging, kenapa dia putih-putih kan ketemu alasannya. Oh iya. Masuk akal. Alergi aja. Cuman alergi aja. Dan di satu titik juga kita disuruh ajak Bali. Ajak kayak gimana ajak Bali? Yang mana aja? Ajak apa ajak? Ajak Bali. Jadi yang mana ajak tuh menurut kalian? Enggak tahu Biasa juga. kalau menurutku, Guys. Bingung kan? Bingung yang mana nih, poin yang mana, yang mau perspektif yang kayak gimana. Ya udah biasa kalau Antara Udah kayak nggak tahu lagi. disuruh gitu aja terus. Atau gimana kan itu? Atau kasih perubahan. Iya, atau kita lagi belajar ulang lagi kan jadi kayak ya nggak tahu sih, mungkin biar kan jargon ya, singkat, Ajak padat dan multi tafsir. karena biar nyampe benar. dan orang relate. Jadi ajak Bali ini Relate Nggak Ya, enggak maksudnya kan cara jualannya udah nyampe cepet aja udah. Nah, dia jargon. jargon yang emang udah melegenda lah ya, tertanam dan terbrainwash gitu di setiap orang. Ya jadinya jatuhnya kayak multi tafsir tuh dah. Ada yang kayak bingung mau ngejalaninnya. sangat, ada yang sangat kayak apa namanya? Benar-benar nggak, kalau ini berarti kita nggak boleh kayak gini, harus ikut tuh kayak gini. Ada yang jadinya kayak gitu. Ada yang gimana kan? Ada yang dipakai bahan ceng-cengan. Balik lagi ke personalnya berarti. Iya. Ya. Kemarin Itu. di YouTube aku sempet nonton Garatuba dibahas sama Ngobrils, sama Om Jimmy dan Om Malau. Reaksi kalian atas reaksi atau review mereka gimana? Enggak ada reaksi Aku apa. biasa ya. Oh iya. Biasa. Oh gitu ya udah. tanggapannya. Oh iya. Oh si dia rusak tuh apa kayak emang bercanda mereka? Aku ngerti juga pas saya. Kan gap generasi ya di sini. Kayak nggak, kita juga nggak beda lah jelas ini. Ya. Kalau CD-nya rusak minta maaf. apa emang rusak? Apa emang kayak gimana? Terus bilang vokalnya kecil gitu. Aku nonton sih coba kayak oh ya bisa. Tapi emang nggak pengen vokal gede juga sih. Nah kan balik lagi. Misalnya kan reference tuh ya. Ke referensi masing-masing. Jadi kalian fine-fine aja ya? Biasa aja sih. Biasa. Kayak cuman yang Ya udah. gitu. Oh seru sih. Maksudnya kayak gitu jokes saya kayak aku ngeliat aku mikirnya ini jokesnya. Tapi sebelumnya pernah nonton Gini. program mereka? Belum. Waktu Aku pertama ngikutin kali. juga soalnya, makanya juga kayak kayak seru sih dapat ya kayak perspektif baru lagi. Insight baru lagi. dan doi juga kan modelnya emang dah dulu zaman upstairs kan emang ya pergerakannya ginilah modelnya kayak signifikan dan kalau sekarang udah jadi memorial gitu untuk beberapa kalangan jadi kan otomatis kita juga ya Jadi biasa aja ya menurut Sama saya. kayak aku udah kayak ya udah berkarya ya udah sebatas ya kalau misalnya dikomentarin karya ya udah nggak apa-apa gitu. Misalnya karena kita udah buat karya dilempar ke publik ya udah milik publik aja ya udah. Mau apapun responnya balik lagi ke publik karena mereka yang mendengarkan ya. Kalian ya udah bawa santai aja. Ya udah maksudnya kalau memang ada insight yang benar-benar menurut kami ini perlu nih untuk kita belajar lagi ya udah gitu. Misalnya sedua arah itu kita ngerespon dan direspon maksudnya sebab akibat lah itu modelnya. Ya udah ada ini baru ya udah anggap aja. Oke, pertanyaan terakhir, Rolfas. Kalian kan lagi ini nih, aku lihat di Twitter. BK juga terutama sering sharing anime Jepang nih. Ini juga ada di lirik videonya LDR. Boleh dong dibagiin ke teman-teman referensi anime versi kalian, 4 anime referensi menurut kalian masing-masing yang wajib ditonton nih. Ya. Bebas dari siapa aja boleh. Dari Aga dulu deh. Aga dulu deh. Apa ya?
Ya yang paling ku seneng Perfect Blue. Perfect Blue, terus Mima. Samurai Champloo. Itu bagus sih. Terus wah itu keren banget lah. Banget. Kayak Jepang tuh kan gitu kerennya ya. Kayak apa coba dari samurai sama hip hop tuh apa korelasinya, tapi Dapet ya. Dapet dia mas dan konteksnya ya kuat banget juga. Dan kita nonton tuh kayak wah, gitu. Itu deh. Terus The Red Line. Di satu apa ya? Di satu. Ayo, satu lagi apa? Bingung. Saking banyaknya nih. Ayo. Apa ya? Ayo. Anime lagi. Yang lagi hype deh. Yang lagi hype. AOT. Ya AOT. Kalau An? Aku karena emang lagi nonton ya, misalnya kayak kemarin habis nonton lagi itu kayak apa ya? Inuyasha bagus kan? Oh Inuyasha tuh LDR banget ternyata sih. Bagus. Aku kayak baru nonton lagi, oh ternyata gini ya ceritanya. Dia baru nonton. Modelnya kayak dulu tuh di Indosiar kan, tapi kan lebih hype-nya CTI. Ya benar. Terus ternyata bangsat LDR kali. Ya konteksnya bagus, tapi walaupun plotnya dengan 256 episode yang diulang-ulang gitu aja modelnya polanya, tapi ya konteksnya lucu lah. Bener ya LDR, yang cewek itu orang biasa. Ya kan si Kagome itu kan anak SMP kan? Inuyashanya iblis setengah manusia. Yo. Nanti ketemu kakaknya tuh. Wah. Oh, Ntar deh tak naik. Ada sih snippet yang kayak emang masuk banget sama LDR. Oh iya? Ya, jadi kayak ada di sini juga ya. Tapi Kak, kalian masukin kemarin di single? Karena baru nonton. Nggak, LDR udah oke. selesai kapan? Pun juga LDR tuh sebenarnya rangkaiannya udah selesai sama Pajero sama Garatuba juga, sama GTH juga. Maksudnya udah video liriknya tuh udah beres sekalian gitu. Cuman ya itu tadi yang kayak ditabung-tabung kontuitasnya tuh yang kayak biar lanjut tuh. Dan soundtrack Inuyasha tuh juga keren sih. Ya. Banget. Abis Inuyasha. Tim songnya ada. Oh iya. Abis Inuyasha apa lagi? Fukai Mori, Cuk. Apa ya? Aku kemarin yang bagus tuh ini loh. Psychopath tuh bagus juga. Kayak ngontrol tingkat ke sanity masyarakat lu, udah kayak kewarasan masyarakat. Jadi kayak nggak boleh marah juga. Kalau marah naik indimu, udah kayak udah ada kurasi ya. Ditangkap kayak jelas kan. Psychopath terus apa ya? Tokyo Ghoul. Ya. Oke. Terus yang keren tuh Dorohedoro. Aku nonton banget, Cok. Aku nonton banget tuh. Ya. Kaiman ya. Ya, Kaiman. Sama Naki. Ya sama aja sih kayak hantu-hantu gitu sih, iblis-iblis gitu. Cuman plotnya tuh menarik juga sama kayak gambarnya terus kayak Dan rawnya dapat banget ya. Ya sih. Dapat banget. Harus ditonton sih. Terus punk juga loh gini ya. Yoi. Ya kan mulai kayak kostum-kostumnya. Masuknya cyberpunk sih juga dapat. Ya ada cyberpunk. Wah banyak lah anime sebenarnya. Lebih gini kan karena lebih yang romantis juga. Yang romantis juga yang romantis deh. Yang romantis ada. Kalau rentet itu udah pasti. Kalau BK Pak Rentet Makoto Shinkai. Itu aja udah jawabannya. Enggak banyak sih. Kalau misalnya kayak aku suka Steins Gate, aku suka. Bagus tuh, bagus. Aku baru nonton. Steins Gate tuh bagus. Baru mulai. Terus kayak Seven Seeds bagus. Promise Neverland. Terus satu lagi Anohana bagus. Oke. Oh itu semi romantis. Tapi banyak lagi tuh. Masih banyak ya. Tapi Paprika. Wah banyak. Wah ya sih. Kalau tergantung direction yang mau nonton mau vibe apa nih ya. Besok Japri ya. DM bisa. Jadi Rolfas mungkin nextnya bisa share di story rekomendasi anime yang mau kalian tahu dari Rolfas gitu. Iya kan? Bisa, itu bisa jadi game. Ya untuk ngobrol aja. Iya, untuk ngobrol aja. Siapa tahu sharing referensi. Simoneta bagus deh. Ecchi gak jelas gitu. Oh iya. Kayak memberantas kayak kejorokan manusia tuh nggak boleh ditahan banget. Jadi teroris porn gitu.
High School DxD juga. Oh itu, Anda main lama. Saya karena saya nonton semua Anda main lama. Forum banget ya. DxD. Ada Nisekoi juga kalau romantis. Ya, kalau teman-teman udah nonton Inuyasha, nonton Yasahime. Nah, Nasa. dapat ya. Yoi. Dia lagi nabung-nabung dia. Oke deh kalau gitu, thank you Rolfas. Yes. Udah main-main di K-Talks. Episode ini bisa kamu dengarkan dan juga tonton di YouTube. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen channel YouTube-nya K Entertainment. Kalau gitu kami semua pamit. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang referensi anime dari Rolfas, langsung aja japri mereka di www.instagram.com/rolfas. Underscore-nya 3 kali. Kalau gitu bye-bye. Sampai jumpa. Tapi Doro tuh emang wah gak Cak, bro. kali.